Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di hari Kamis 22 September 2022 ini masih semangat untuk mengikuti perkuliahan praktek mengajar ya. Saya ucapkan terima kasih, semangat yang luar biasa dari kelas ini ya. Kali ini kita akan sedikit memberikan materi tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Istilahnya itu bagaimana kita opening. Kalau stand up comedy itu bagaimana orang di kesempatan pertama itu langsung semangat ya, langsung tune in gitu katanya. Nah, seperti apa keterampilan membuka dan menutup pelajaran itu? Ya, keterampilan membuka dan menutup pelajaran ini itu terkait dengan bagaimana sih membuat seseorang yang tadinya lemes, tidak bergairah ya, karena padatnya seperti sampai saya juga begitu ya, dari tadi pagi ini menguji skripsi gitu kan, jam 8 sampai jam 12, kemudian break sebentar, habis itu rapat sampai sore ini, dan kita akan menyelenggarakan perkuliahan ini lagi, tentu sama-sama lelah ya kan gitu. Makanya yang paling penting ketika kita membuka pelajaran adalah bagaimana audien itu sama-sama ini melihat diri kita ini semangat. Tentu dengan 227, apa 227? Ya, senyum 227 ya. 2 cm kiri, 2 cm kanan sama tahan 7 detik. Nah, tahan 7 detik. Jadi siapa namanya yang sampai pojokan ini namanya siapa? Nada ya. Nada bisa memulai conversation atau memulai bagaimana kita menghipnotis antusiasme dari orang yang akan kita ajar itu dengan quote-quote misalnya, dengan kata-kata mutiara, dengan jokes-jokes ya. Atau itu tekniknya bisa aja dengan start with a question. Memulai dengan pertanyaan. Hai guys, bagaimana kabarnya? Nah, saya begitu ya. Wah, tampaknya bajunya serasi. Wah, kayaknya lagi happy hari ini. Nah, saya begitu ya. Ini si siapa nang kerudung pink ini apa namanya? Kamu? Fadila ya. Wah, ini pink ini kan tanda cinta. Apa hari ini sedang lagi ada api asmara yang menusuk hatimu ini? Kok berbunga-bunga lah. Saya seperti itu ya. Ini artinya kita mencoba untuk membuat interaksi. Jangan sampai pada pertemuan pertama atau ketika kita membuka pelajaran itu ya, itu ekspresi wajahnya cemberut. Ya, cemberut tidak menyenangkan. Nah, itu akan memberikan penularan kepada yang menonton. Nah, Waalaikumsalam ya. Yang ini sengaja saya kan tampak lelah semua ini ya, saya memulai nanti yang nanti nggak bisa mengikuti perkuliahan bisa lihat di video gitu ya. Oh ya, oke. Oh, oke. Santri, waalaikumsalam ya. Belum masuk, hilang ya? Wah, kok hilang lagi mas? Oh ya, Pak CD-nya ya? Mungkin sampean bisa otak ini. Tadi udah masuk. Lah ya. Apa CD-nya? Coba. Nah, bisa ya. Nah, yang baru datang ini sesi bagaimana kita membuka, bagaimana keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Jadi bagaimana yang ujuk-ujuk datang ini langsung bersemangat, fresh gitu kan. Ini kayaknya belum mandi kan Pak, saya tadi belum mandi Pak gitu Pak. Jadi ya wis pokoknya semangatnya mencari ilmu meskipun bau badan itu luar biasa gitu kan. Nah, passion kita ini penting mas. Jadi kalau kita ingin memompa semangat siswa
semangat auden yang ingin mengikuti perkuliahan kita, maka diri kita disemangati terlebih dahulu ya. Jadi memotivasi diri agar kemudian bersemangat itu akan menjadi menularkan kepada yang lain. Jadi keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Ya. Tadi bisa dimulai dari start with a question, ya. Dengan pertanyaan, dengan joke-joke, ya. Tahu jokes? Apa? Dengan guyonan-guyonan, gitu kan? Nah ini sudah lihat wajahnya si Haris ini kan sudah 5 watt ini kan. Dari tadi pagi ini kan sudah dicuci gitu kan, sampai hitam gini kan, sampai hitam lebat begini kan. Nah itu kita bisa memulai pelajaran itu dengan joke-joke seperti itu, atau dengan kata-kata mutiara. Karena si Haris ini misalnya suka sama cewek gitu kan, dia mencoba merayu gitu kan, biar audien itu tersepona gitu kan, terpesona. Ya. Artinya oh nada misalnya begitu. Nah, apa gunanya kita membuka suasana yang bagus dalam memulai pelajaran? Bagaimana kita berkenalan tapi first impression-nya menyenangkan. Nah, gunanya itu apa? Mempersiapkan para audien nih, siswa nanti di sekolah itu memiliki suasana yang komunikatif. Jadi jangan sampai nanti ketika jadi pembicara atau jadi guru itu judes, ya. Tahu judes itu, merengut ya. Meskipun utangmu banyak, ya. Atau meskipun kamu ditolak 5 kali misalnya, ya. Tapi tetap tegar gitu kan ya. Meskipun kamu ditolak 5 kali, tetap tegar. Ya. Karena jodoh itu selalu ada. Standar kita aja yang terlalu tinggi kan begitu kan. Nah ini mungkin standarnya harus lulusan PKPBA semua kan, susah kan kalau A semua gitu kan ya. Si siapa? Namamu? Fadila ya. Nah, ini standarnya terlalu tinggi ya. Mungkin susah juga gitu ya. Nah, di samping itu makanya kenapa kemudian ada proses mengabsensi ya. Kenapa di awal perkuliahan atau di awal pelajaran itu setiap guru mengabsensi, kenapa Mas kira-kira? Perhatian. Hah? Mengambil perhatian, apalagi kira-kira? Berkenalan ya, apalagi? Nah ini membina hubungan, jadi jangan sampai dosennya itu nggak kenal sama muridnya, sama mahasiswanya, apalagi mahasiswa juga nggak kenal sama dosen yang ngajarnya sampai lulus itu nggak tahu siapa yang nggak tahu gitu kan. Nah ini sangat fatal sekali. Saya yakin sampai ini juga nggak hafal nama-nama dosennya itu ya. Kira-kira nama dekan Fakultas Serbia siapa? Dekan Fakultas Serbia namanya siapa? Gak tahu. Ayo, siapa? Guru besar manajemen pendidikan Islam UIN Malang. Ya, nama dekannya saya nggak tahu. Padahal tanda tangan ijazah itu nanti dekannya 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Wah ini. Nama dekannya kita siapa? Kok Pak Walid? Wah, fatal ini. Ya? Loh, nggak tahu. Kok mana lagi itu Pak Prodi? Dekan. Dekan kita ini juga orang MPI, ya. Guru besar manajemen pendidikan Islam UIN Malang siapa? Profesor Dr. Haji, ya. Muhammad, ya. Ngawat aja nggak apa-apa. Jadi ini kunci ya, sampai nanti kalau pingin lulus ya, nanti kalau nggak tahu nama dekannya nanti tanda tangan skripsinya siapa coba? Nggak bisa dapat ijazah. Hah? Agung Harapan. Ini Profesor Dr. Haji Nur Ali MPD. Nah, kalau nama dari kepala prodi siapa? Sekretaris prodi? Dewi siapa? Jangan sampai orang-orang kunci ya, orang yang menentukan ijazah sama ini nggak hafal. Ya. Bahaya nanti. Rektor kita siapa? Nah ini mahasiswa sekarang ini begini nih. Jangan-jangan nama saya nggak tahu gitu kan? Kamu tahu nama saya?
Hah? Jangan-jangan nggak tahu ini kan ya. Makanya keterampilan membuka, ini bahasanya keterampilan dan membuka dan menuntut pelajaran Mas. Jadi bagaimana sampean ketika memutuskan diri menjadi stand up comedy itu bagaimana memulai audiens dengan audiensnya ini kan. Makanya point of view-nya adalah bagaimana kamu mengenalkan diri sebagai pembicara yang menyenangkan. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara menyapa para audiensnya. Nah, ini ditanyakan kabar ya, atau dengan quote-quote, dengan kata-kata mutiara. Nah, seperti itu. Nah, kenapa dosen itu selalu mengabsen? Biasanya itu karena untuk menciptakan suasana komunikatif. Tapi sebenarnya adalah untuk menghabiskan waktu. Ya kan? Menghabiskan waktu gitu kan, biar nggak lama-lama. Nggak apa-apa, ini belum mandi, nggak sama-sama belum mandi kok. Ya. Ya, ini biar kelihatan ganteng. Kalau begini kan dia kelihatan ganteng ini kan? Ya kan kelihatan ganteng nggak ini kan ya? Coba dibandingkan ya. Mana yang paling ganteng di antara ini? Dia, kan gitu ya. Kenal dia? Loh, gak kenal. Ini gimana nih satu kelas gak kenal? Ini gak kenal Om? Sama ini gak kenal? Loh kok gak kenal? Namanya siapa? Sophie? Sophie Siti Robiatul ya? Ini? Nasrullah kan cocok kan? Nanti kalau undangan NS gitu kan? NS Nasrullah Siti Robiatul. Nah, kita doakan semoga amin. Kok Kak ikhlas? Hah? Kok kayaknya berat begitu kan, lihat. Nah, siapa tahu namanya jodoh kan namanya. Jadi ini kayaknya sudah memenuhi quorum ya, sudah memenuhi kuota ya. Jadi bahasan kita bagaimana keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Bagaimana kamu ketika jadi stand up comedy atau pembicara itu menjadi pembicara yang langsung dikenal sebagai pembicara yang menyenangkan. Nah, makanya dosen itu sebenarnya ngabseni mahasiswa itu dalam rangka untuk menghabiskan waktu sebenarnya ya. Untuk menciptakan suasana komunikatif. Masa selama 4 tahun di UIN Malang nggak kenal dekannya, nggak kenal kaprodinya, nggak kenal dosen walinya siapa? Dosen wali kamu siapa? Prof Bahar. Ya. Pernah ketemu Prof Bahar? Pernah naik mobilnya? Oh, mobilnya apa mobilnya? Oh, Innova. Mercy Sport pintu 2. Oh, Prof Bahar itu begitu ya. Lanjut ya. Nah, yang dilakukan oleh guru, oleh audien, oleh public speaking seperti sampean, biar mata itu terbelalak ke sampean. Pertama harus fokus perhatian. Nah, dengan cara apa Pak? Tatap matanya. Ya. Tapi jangan lama-lama. Kalau tatap lama-lama itu namanya naksir. Ya. Jadi cukup 1,2 detik. Oh, gitu. Jadi jangan sampai ketika kalian mempresentasikan barang, misalnya jadi reseller ya, itu jangan lama-lama menatap konsumennya atau audiennya, dikira naksir, tapi 1-2 detik. Nah, seperti ini kan seakan-akan diawasi ya. Nah, jadi penting untuk membangkitkan perhatian ya. Yang kedua, menimbulkan motivasi ya, dimotivasi. Wah, luar biasa ini. Siti Robiatul ya, belum mandi, belum makan malam ya, tapi masih tetap melangkahkan kaki ke sini. Wah. Berapa banyak serangga yang mendoakan ya, berapa burung-burung di langit lautan asmara gitu kan ya. Jadi usahakan untuk mengobrol rayuan-rayuan, mengobrol motivasi-motivasi kepada audien, pada siswa ya, meskipun itu gombalnya selangit ya, si Robiatul ya. Sama Nasrullah gimana? Masih belum percaya? Wah, ini perlu pendalaman materi ya. Jadi nah, motivasi itu penting karena kalau tidak ada motivasi mungkin sampean memutuskan untuk nggak usah paling Pak Angga juga males gitu kan ya. Tapi ternyata semua satu kelas ini masuk semuanya. Habis pengantar akuntansi kemudian masuk sini, luar biasa. Wah, tepuk tangan. Nah, makanya
timbulkan rasa bangga kepada komunitas itu. Nah, makanya kan seakan-akan dihargai kan, diberi motivasi. Nah, begitu caranya ya, memobilisasi massa agar kemudian merasa mereka terpanggil untuk membantu. Ya, Robiatul ya, paham? Diulangi lagi, waduh nggak bisa Pak, ini sudah hengkong Pak, sudah kebanyakan memori ini kan, bagikan hard disk ya. Terus pokoknya sampean kalau nggak paham mantuk-mantuk aja, itu sudah memberikan kesan yang baik kepada dosennya. Ya. Karena senyuman seperti ini kan sodako kan ya, berhubung sampean mahasiswa kere kan ya, nggak punya sodako uang kan ya, minimal senyuman kan begitu ya. Kelihatan ya, memfokuskan perhatian itu bisa dengan berita-berita terkini ya. Sekarang yang lagi viral apa ya, lagi viral. Apa kamu mengikuti berita nggak? Siapa namanya? Kamu? Sarah ya. Mengikuti berita apa sekarang yang lagi viral? Nah, ya. Selingkuh ya? Wah, ini suka tipe-tipe selingkuh ini kayaknya ya. Nih. Ya, merindukan Nasrullah mungkin ya. Nasrullah ini kan sosok pria ISIS kemarin ya. Iya, ISIS ya. Pria ISIS. Ikatan suami ingin selingkuh. Jadi Nasrullah ini contoh yang baik. Contoh yang baik. Contoh pria yang berkepribadian. Subhanallah. Jadi sukanya cewek sekarang ini suka yang pria yang berkepribadian seperti Nasrullah, mobil pribadi, rumah pribadi, pesawat pribadi gitu ya. Nah, atau hidupnya pas-pasan gitu kan. Pas nggak dapat uang ada yang pas naktir. Nah, itu pas-pasan itu paling enak gitu kan. Nah, atau juga dengan menyampaikan cerita-cerita, anekdot. Ya. Jadi makanya harus sering-sering menjadi seorang public speaking ini penuh dengan bahan. Jadi sampai ketika menyajikan materi jangan sampai datang dengan pikiran kosong ya, tapi penuh dengan cerita-cerita. Menggunakan media seperti inilah. Menggunakan media juga sebenarnya mengurangi waktu perkuliahan kan, karena numpuk gini kan ya, sehingga kemudian nggak terasa kan gitu. Yang selanjutnya adalah variasi gaya mengajar. Gaya mengajar. Tahu gaya? Gaya itu apa? Gaya. Coba sampean bayangkan ya, main ngajar begini kayak begini dia. Anak-anak. Itu tentu akan terjadi ketakutan luar biasa ya. Kamu kalau ingin jadi guru itu pilihannya dua. Jadi killer sekali atau dari sabar sekali. Itu yang paling diingat oleh siswa ya kan begitu kan ya. Kalau nggak yang paling sabar ya paling killer pilihannya itu. Nah, maka kemudian gestur, body language ini penting. Tahu gestur? Mimik wajah, ekspresi ya. Nah, jadi ada seni teatrikalnya. Kalau kamu ingin jadi public speaking itu ada seni teatrikal. Ikut teater? Kenapa nggak ikut? Loh, bisa ekspresi begini loh. Jangan-jangan dia ini ada trauma gitu kan. Trauma nggak? Oh. Kenapa kamu ikut apa? Minat bakatnya ikut apa? Hah? Kok gak ikut? Adik. Ya ini perkara jam terbang ya. Orang-orang jadi pembicara hebat itu jam terbang. Jam terbang itu hanya sering kali diberi panggung. Kalau sampean nggak pernah berekspresi ya, takut berekspresi dan sebagainya ya, akan sangat susah sekali untuk membuka suasana yang menyenangkan di awal perkuliahan, di awal kelasan begitu ya. Nggak usah dipikirin cowok itu memang begitu ya. Jadi, ini kok kayak sudah nggak fokus ini kan ini. Siapa namanya? Sarah ya. Sarah Bakri ya. Tahu Sarah Bakri? Sarah Bakri itu Sarah roti itu, roti. Menyinggung tentang tugas-tugas yang dilakukan siswa. Menyinggung ya. Kalau nggak salah di e-learning itu saya sudah mengupload tugas. Kira-kira Sarah sudah melihat atau belum? Sudah. Videonya belum. Nah, belum. Itu menyinggung ya. Itu artinya menyinggung. Contoh dari menyinggung ini loh. Jadi namanya
Apersepsi. Apa? Apersepsi. Apersepsi itu apa? 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis ya. Jadi apersepsi itu ya mengingatkan kembali materi yang sudah diajarkan dulu kepada siswa agar terhubung antara materi yang diajarkan sekarang dengan yang diajarkan kemarin kan begitu. Paham maksudnya ini? Jadi setiap materi itu ada terhubungan, terkonek dengan materi sebelumnya. Pada materi sebelumnya kita berbicara tentang 5, 4, 3, 2, 1 ya. Berarti sudah hilang gitu kan? Berarti dia ini memorinya jangka pendek. Short term memory, diulangi. Short term memory. Nah, dengan cara seperti itu memakan waktu yang banyak. Wah, ya kan ya? Makan waktu yang banyak juga ada interaksi dengan mahasiswanya. Apa? Short term memory. Ya gitu deh Pak. Nah, saya nggak bisa berpikir Pak dari tadi pagi itu saya sudah kuliah kan gitu ya. Jadi short term memory, memori jangka pendek. Kenapa kalian itu lupa lagi dengan materi kuliah semester 1, 2, 3, 4 karena memori jangka pendek. Ini penting terutama ketika kalian diputus ya. Jangan sampai pakai memori jangka panjang. Nanti akan terkenang selalu kan gitu. Ya, kalau dikecewain pakai memori. Nah, seperti lagunya Geisha itu loh. Belum buka kan. Gak usah nyanyi, biasa aja. Nah, itu caranya ya. Cara untuk membangun suasana, membuka pelajaran itu dengan ada interaksi. Tadi disinggung tentang tugas ya kan, tentang persoalan apa? Persoalan. Bisa aja dibuat kalimat-kalimat seperti itu. Anggraini ini kalau belanja di Saugo, tahu Saugo? Saugo tahu? Saugo. Nah, ini sering di sana. Karena paling murah kan ya. Atau nah, sedikit lagi ya. Nah, sampai jam 7 ya. Sepakat? Buka ikhlas? Sepakat ya? Yakin? Nggak nangis? Nggak trauma ya? Nah, kita dengerin adzan apa gimana? Enggak? Terus? Yakin? Hah? Ya kita dengerin dulu. Lumayan. Baik, kita lanjutkan ya. Materi selanjutnya tentang memberikan kehangatan. Nah, ini memberikan kehangatan ini maksudnya apa, Robi Atul? Memberikan kehangatan, disetruk. Nah, dipeluk. Wah, kalau dipeluk nanti ketagihan bagaimana? Kan susah kan ya? Terus diapakan? Digodok. Cari pelukan. Ini kayaknya sudah lama menyendiri jadi butuh pelukan ini kayaknya. Ini memberikan kehangatan ini bagaimana kita itu ya bisa minimal humoris. Tahu humoris? Nah, humoris itu apa ya? Apa humoris itu? Ya begitulah. Pokoknya jangan cemberut lah ya. Nah, wanita itu selalu menunggu kan, menunggu ditanya. Nah,
kalau menghadapi ibu-ibu pengajian ya seperti mereka ini ya, itu senang sekali kalau interaktif ya. Bu, serasi sekali pakai baju hitamnya ini, wah langsung masuk sih. Lu iya coba, nah, nanti kalau pria itu malah beda ya karakternya ya. Kalau pria masa bodoh, ini kan masa-masa bodoh kan, lihat AB semua. Jadi artinya pola perilaku audien itu harus diketahui ya. Kalau yang perempuan cenderung suka yang ada interaksinya, kalau yang laki-laki suka yang to the point. Apa to the point itu? Langsung apanya? Langsung terjun? Nggak basa-basi. Nggak basa-basi. Wah. Ini seperti dia, Nasrullah. Wajahmu bagai bulan yang bergeronjang. Kulitmu bagai malam yang meletek. Kayak apa ya kan? Ya jadi seperti itu. Jadi memang ini butuh latihan dan saya rasa sampai juga nggak siap untuk praktek ini. Siap nggak? Insya Allah siap. Kapan? Hanya kamu loh ini ya nggak siap loh kayaknya itu ya. Nah ini juga harus bisa sikap ramah ya. Jangan sampai jadi guru itu yang killer tadi. Tahu killer? Pernah diajar guru killer? SD, SMP, SMA? Kuliah? Kuliah pernah? Kok nggak trauma atau ke psikolog atau gimana? Nggak ke dukun, ke Sabzudin misalnya atau pesulap merah gitu? Biar diguna-guna gitu? Apa ciri-ciri dari Apa ciri-ciri dari guru yang killer itu apa? Ciri-cirinya pengalaman kamu? Jarang senyum, digembok terus ya mulutnya ya. Oh, saya tertarik itu kalau ngasih tugas banyak itu. Tertarik saya. Biar terkenang gitu kan ya. Tapi kan Bapak tugasnya ngasihnya waktunya lama. Oh, ngasihnya waktunya lama. Pingin dipercepat? Soal 1 jawabannya 5 lembar. Oh, gitu. Itu inspirasi bagi saya memberi tugas sekali. Oh, jangan ya. 1 tapi A sampai Z gitu kan menarik gitu kan ya. Sebutkan ya cara-cara bagaimana mempraktekkan mengajar yang baik dalam perspektif psikologis, dalam perspektif sosiologis, dalam perspektif bahasa gitu kan, dalam perspektif pendidikan agama Islam. Menarik itu kayaknya. Nah, selanjutnya nih ya, menimbulkan rasa ingin tahu ya. Apa kira-kira rasa curiosity? Tahu. Apa rasa ingin tahu? Digoreng dadakan. Ya. Jadi misalnya ya, apakah kalian tahu peristiwa penting hari ini? Tahu nggak? Hah? Nggak tahu. Ngapain aja selama sebulan di sini kok nggak tahu? Wah. Jadi peristiwa penting hari ini adalah STMJ, siap tempur malam Jumat. Nah katanya dia malam Jumat. Oh masih belum balik ya? Masih belum balik. Nah, katanya tadi malam Jumat, ya saya teringat gitu. Oh iya, siap tempur malam Jumat. 18 plus. Namanya sudah 18 plus apa belum? Belum ya? Berapa? 10 plus. Ya, jadi ya banyak tekniknya ya. Yang terpenting sampai harus tahu ABCD ya. Teori ABCD kemarin apa? Sarah? Jadi orang berbicara dengan orang lain biar kamu ditanggapi sama pria yang kamu idolakan ya. Itu teorinya ABCD. A-nya apa? Audien, harus tahu siapa yang diajak ngomong ya. Ngomong sama anak kecil berbeda dengan ngomong dengan orang besar ya. Ngomong dengan teman ya. Kalau ngomong dengan dosen itu jangan pakai kaulan sadidan ya. Karena dosen itu adalah makhluk yang tidak pernah bersalah. Kalau bersalah lihat poin 1, maka pakai seperti caranya Nabi Musa, apa? Kaulan layinan ya, dengan bahasa lemah yang diabadikan dalam surat Toha 25 sampai 28 yang berbunyi ya. Itu menimbulkan rasa ingin tahu.
Kira-kira anggrek ini apa? Surat atau Toha ayat 25 20 sampai 28. Ya yang Luar biasa hafalnya. Saya sangat salut sekali dengan Anggra ini. Tirtasani ya. Siapa namanya? Anggra ini Tirtasani. Apa? Nasrullah. Haris apa? Surat Toha ayat 25 sampai 28. Loh, enggak tahu. Ini yang mondok di Kuningan itu. Surat Toha. Oh ya. Yang biasa dibaca anak TPQ. Robbi Srohli. Nah, apa artinya? Nah, ya Allah ya. Robbi Srohli saudari. Lapangkan dada saya ketika ketemu Pak Angga. Lapangkan sabar, dibully sabar ya. Dibully sampai Pak Angga sampai Robbi Srohli. Wah, ini ketemu dosen killer, ketemu cewek judes ya, Robbi Srohli. Saudara dilapangkan dadanya. Ya kan? Waya Sirli apa artinya? Mudahkan urusanmu ya. Ketemu dosen killer Robbi Srohli saudara. Ketika Waya Sirli mudahkan urusan, ketika mau membuat makalah bisa ngeprint dengan lancar. Mau ngeprint kena virus laptopnya. Nangis apa nangis? Nangis Pak gitu. Apalagi skripsi ya. Udah mau ujian skripsi satu file begini ya. Satu laptop kena virus semua. Nah, itu bisa trauma 7 turunan itu ya. Waya Sirli Ami lanjutannya apa? Apa artinya? Anda bukan maksudku. Dan ya, lambaikan tangan kalau menyerah ya. Apa artinya? Hah? Dia sedang asik dengan fotonya itu. Apa Ustaz? Artinya? Iya. Lo kok nggak tahu gimana sih? Yafqahu qawli. Hah? itu Pak, biar paham apa yang saya mau. Nah, itulah Subhanallah. bekal seorang pembicara ya. Jangan sampai yang mengalami keseleo lidah. Tahu keseleo? Ya nggak hanya cadas salah ngomong. Kadang-kadang kita ngomong ada yang terluka hatinya. Ya kan? Maaf sayang, aku tak bisa mencintaimu karena kelamin kita sama. Kan nggak mungkin. Itu keseleo nih. Nggak boleh itu. Nah, lah ya kan nggak boleh. Lah ya bener kan? Nah, nanti kalau nembak cowok nanti ya harus nembak sama siapa ini namanya? Harni. Marning. Harning. Ya, Harning. Maaf saya. Keliru ngomongnya ya. Karena dekat sama si Ansor gitu kan ya, keliru ngomongnya, keliru kan. Akhirnya nggak jadi-jadian gitu kan ya. Maka kemudian itu menjadi penting ya. Yafqahu qawli. Lanjutannya apa? Lanjutannya apa asisten? Nah, kamu ya kamu. Kok? Apa? Saya. Oh, iyalah. Ya Pak. Ya nak. Ya Pak ya nak. Wah, lulu kedatam bilisani yafqahu qawli. Jadi sampean nanti kalau ujian skripsi ini mesti terjadi banyak terjadi itu ya tiba-tiba hang. Tiba-tiba kosong apa yang dibaca sehari semalam 100 halaman itu tiba-tiba hilang seketika. Nah, makanya penting sekali untuk dibaca biar konsentrasi atau kecemasan itu biar reda. Nah, itu fungsinya ya. Ya nggak hanya ujian skripsi, nanti ketika ujian presentasi ya, presentasi tugas, presentasi LKTI, ya kan, presentasi barang itu menjadi penting untuk di awal pembukaan presentasi sampai ya bisa ya. Kok gak yakin? Apa maksudnya ini ki ngantuk ngene apa ya gitu. Kurang 5 menit ya, kurang 5 menit. Ya. Gini nak.
Bagaimana Pak dengan menutup? Nah, mati tak? Oh, wis kode keras iki kan. Nah, kalau menutup ini ya bagaimana set ending apa happy ending? Happy ending. Happy ending. Kak kepingin set ending. Gak mau Pak. Kalau set ending seperti apa? Dikasih tugas. Anak-anak jangan lupa ya, baca 100 halaman dari halaman 100 sampai halaman 200 bukunya ini ya. Lalu kemudian diresum. Setelah itu buat pertanyaan dan jawabannya sekaligus. Wah. Saya dulu begitu, coba ya. Saya dulu diajar Prof. Imam Suprayogo, ya kan. Mengakhiri perkuliahannya buatlah tugas yang inspiratif. Wah. Gak makalah, kurang inspiratif gitu kan ya. Ke rumahnya gitu kan ya. 3 jam diskusi, kurang inspiratif gitu kan. Terus pada waktu kurban, ikut nyembelih kurbannya, wow, kurang inspiratif. Akhirnya tugas itu diambil alih sama prodi. Karena nggak ada yang lulus. Terus menyerah mahasiswanya, Pak saya kurang nggak bisa memenuhi standar inspiratif seperti apa. Itu set ending gitu kan. Kira-kira yang happy ending seperti apa yang diinginkan oleh para mahasiswa ini? Apa si Harning? Ya, aspirasimu apa? Kata yang Mamat ini pulang cepat. Pulang cepat ya benar. Selain itu? Gorengan. Ya ini tuman. Ini ketagihan ini mulai ketagihan. Ini kayaknya tanggal tua ini dia ini. Rumahnya mana sih? Kelihatan ya Pak ya? Rumahnya mana sih? Papua. Oh Papua ya. Ya wajar lah ya. Papua itu buah merah ya, buah merah. Ya? Iya. Pernah makan buah merah? Tidak, cuma diolah jadi obat. Mau jadi obat apa? Obat kuat. Emang kamu tahu obat kuat? Obat apa? Papua, Pak. Hah? Nah sekali-kali ke Wamena Timika ya kamu ya? Timika, Pak. Nah Timika, Papua sekarang lagi berduka ya karena gubernurnya kena KPK. Tahu beritanya? Nggak tahu Pak, nggak punya kuota saya Pak gitu Pak. Nanti nggak tanggung-tanggung judinya 560 miliar. Oh. Itu kalau main diamond berapa kali itu? Berapa kali Mas main diamond itu? Ini yang cowok-cowok pernah main diamond apa enggak ini? Nah, untung ya, enggak ketahuan Pak gitu Pak. Jadi biasanya ya yang paling penting untuk mengakhiri sebuah pelajaran ya atau presentasi itu dengan doa. Nah, dengan doa ya kita doakan semoga Marning dapat jodoh yang tepat seperti Nasrullah. Karena Bapak bukan Marning, pakai H, bukan M. Harning ya. Harning artinya apa? Tidak tahu nenek ajar. Oh, neneknya dari mana? Papua juga. Palopo. Palopo ya. Wah. Jadi atau bisa juga dengan kalimat-kalimat motivasi ya. Contohlah seperti Harning ini ya, jauh-jauh dari Papua. Semangat luar biasa, tanpa menyerah, tetap semangat mencintai. Mencintai. Kamu sama si Nasrullah ini tipe kamu apa enggak? Mamat sih. Oh, Mamat ya. Wah, kronik aja. Aspirasimu tertolak. Tipenya Mamat ya. Jadi gelenuk-gelenuk orang Jawa itu gelenuk-gelenuk tahu gelenuk-gelenuk. Ginu-ginu, tahu ginu-ginu? Oh, enggak tahu juga. Bubble-bubble gitu kan. Jadi memang agar kemudian happy ending ya. Tema yang disukai remaja atau mahasiswa itu tema-tema asmara daripada akademik. Jok-jok seperti itu yang bisa menutup sebuah perkuliahan dengan cara yang ciamik. Tahu ciamik? Ini kasihan banget ya. Kayaknya dunianya itu terlalu sempit gitu kan. Rumahnya mana sih? Oh Bekasi, nggak jauh-jauh amat lah ya. Planet sendiri. Planet sendiri ya. Ini kamu kok sama Haris betah, ini rahasianya apa? Kan bekasnya kan? Iya. Gimana? Selama ini dengan si Haris baik-baik saja, apa yang ini? Nah, selain dengan doa, kemudian dengan
apa tadi itu, dengan jokes-jokes ya, dan kalau bisa juga menimbulkan suasana untuk selanjutnya biar ada keterikatan, biasanya juga diberi tugas tambahan biasanya, dan ini yang paling tidak disukai sama mahasiswa. Sama dosen juga nggak senang sebenarnya. Kenapa dosen ya malas ngoreksi? Karena memang tugas itu kalau nggak ada koreksinya jadi malas kan begitu ya. Makanya sampean ketika penuh dengan aktivitas ya, dari jam berapa kuliahnya tadi si Harni? Masih jam 11. Saya berangkat tadi dari rumah subuh. Nanti kembali lagi nanti ini malam-malam. Jadi, Enggak, saya ingin menekankan bahwa energi yang tidak pernah habis dari diri kita apa? Habit of mind, kebiasaan kita berpikir. Jadi secapek-capeknya kamu kuliah, lebih capek lagi anak-anak yang tidak kuliah dan tidak ngapa-ngapain di rumah. Itu jauh lebih capek cara berpikirnya. Jadi ketika sudah motivasi sudah turun, dan capeknya luar biasa, ya nanti ini di rumah sampai jam 10 ya. Jam 10 pun masih cuci baju, masih kora-kora, tahu kora-kora? Cuci piring, masih bapak rumah tangga kan gitu. Jadi jangan sampai kalah dengan saya. Nah, energinya apa? Api yang ada dalam dirimu apa? Ada sesuatu yang harus kamu perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Harus begitu hari. Siap? Siap dengan Nasrullah apa dengan Haris? Enggak dua-duanya? Atau dua-duanya? Was. Kalau bisa dua kenapa? Luar biasa. Ini quote of the day hari ini ya. Kalau bisa dua kenapa harus satu? Karena si Haris ini tipe yang setia, setiap tikungan ada. Seperti, iya dia tuh seperti orang Padang itu kalau lomba lari itu nggak jadi lomba lari, akhirnya dia buka warung Padang di pojokan-pojokan begitu kan, menabur benih di mana-mana begitu. Obrolan 18 plus ya, mumpung STFJ. Oh sudah lebih 1 menit. Baiklah kita sepakat kita akhiri perkuliahan hari ini. Anggra ini sepakat? Sepakat ya. Semoga semangat kalian dari tadi pagi sampai sekarang menjadi amal jariah kita semua. Semoga si Sarah juga mendapatkan jodoh idamannya. Anggra ini pula, kemudian Siti Robiatul pula ya. Arning ini juga begitu ya. Semoga kembali ke tanah Papua tidak hanya dapat ilmu tapi dapat suami. Mau? Oke. Ya, berarti yang suaminya siap-siap bertransmigrasi ya. Bertransmigrasi ke. Loh kenapa? Nanti di sana sepi nanti itu. Kamu di sana bangun mall gitu loh ya. Bangun Sardo ya kan ya. Bangun Indomaret lah minimal ya. Indomaret ada Indomaret? Nggak ada. Oh nggak ada. Nah, ini tolong dibantu ya. Alfamart? Nggak ada. Nah, Alfamart belum ada. Kopma aja nggak ada, wah. Kasihat sekali ya. Indonesia tahun 80-an berarti itu. Baiklah kita berdoa semoga kita sukses semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nak.